Dia menerobos masuk ke dalam mobil, menyiramkan bensin ke tubuh anak dan istrinya, lalu membakar mereka hidup-hidup. Pada tahun 2008, seorang pria, mantan pemain rugby, bernama Rowan Baxter, berkenalan dengan seorang gadis cantik bernama Hannah Clark di sebuah pesta barbecue. Usia mereka terpaut 11 tahun, di mana Hannah saat itu berusia 19 tahun, sedangkan Rowan berusia 30 tahun. Namun usia tak menghalangi benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Perkenalan pertama mereka di pesta itu berlanjut menjadi sebuah hubungan romantis. Hingga 4 tahun kemudian, yakni pada tahun 2012, mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang bahagia dan pasangan yang serasi, cantik dan tampan. Selain membangun sebuah keluarga impian, mereka juga memutuskan untuk membangun bisnis gym bersama yang dinamakan Integrate. Awalnya pernikahan mereka terlihat romantis dan baik-baik saja. Kemudian malaikat-malaikat kecil pun hadir di antara mereka, buah cinta mereka. Mereka bernama Aliyah, Layana, dan Trey. Lengkap sudah kebahagiaan mereka membangun keluarga impian. Namun, di balik citra keluarga yang sempurna, Rowan nyatanya memiliki kepribadian yang berbeda, yang selama ini ia pendam di hadapan banyak orang. Ia mulai posesif dan mengendalikan kehidupan Hannah sepenuhnya. Tak hanya itu, ia juga tak segan melakukan KDRT pada istrinya itu. Kekerasan yang ia lakukan tak hanya dalam bentuk fisik, namun juga emosional dan finansial. Cacian kerap dilontarkan, fisik kerap disakiti, dan nafkah kerap tak diberikan, hingga Hannah mulai tak kuat dan memutuskan untuk pergi. Tahun 2019, saat pernikahan Hannah dan suaminya menginjak usia 7 tahun, Hannah justru memutuskan untuk meninggalkan sang suami, Rowan. Ia memboyong ketiga anaknya untuk pindah ke rumah orang tuanya di Camp Hill, Brisbane, Australia. Hannah juga mengambil tindakan cepat untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya dari kejaran Rowan. Ia pun berhasil mendapat perintah perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dari pengadilan, yang diantaranya meminta Rowan untuk menjaga jarak dari Hannah dan anak-anaknya, serta meminimalisir terjadinya komunikasi baik langsung maupun tidak langsung antara Rowan dengan Hannah dan anak-anaknya. Hannah terpaksa melakukan ini karena takut Rowan akan menyakiti dirinya dan anak-anaknya lagi. Bagi Hannah, kini Rowan layaknya seorang monster yang harus ia dan anak-anaknya jauhi. Sempat beberapa kali Rowan menerobos aturan. Ia menemui anak-anaknya secara diam-diam dan membawanya jalan-jalan. Tapi Hannah tak membiarkan itu berlangsung lama. Ia berhasil meraih anak-anaknya kembali dalam pelukan hangatnya. Rowan jengah. Ia merasa ditinggalkan dan dijauhkan dari anak-anaknya. Ia sama sekali tak merasa bersalah atau sekedar introspeksi diri kenapa Hannah melakukan ini. Yang Rowan tahu, Hannah telah menabuh genderang perang. Ia langsung menyusun rencana untuk mengakhiri semua drama ini. Pada pagi hari, tanggal 19 Februari 2020, Hannah sedang dalam perjalanan untuk mengantar ketiga anaknya ke sekolah. Rowan Baxter yang sudah mengintai sejak tadi tiba-tiba muncul dan menyergap mobil mereka. Tanpa ampun, ia lantas menyiramkan bensin ke Hannah dan ketiga anaknya di dalam mobil, lalu menyalakan api. Hannah berhasil keluar dari mobil yang terbakar, meminta bantuan dan berucap lirih pada orang-orang jika semua ini dilakukan oleh Rowan. Saksi mata yang ada di lokasi kejadian berusaha memadamkan api, tetapi Rowan menghalangi mereka. Lantas, entah apa yang dipikirkan Rowan setelah itu. Ia justru mengambil senjata tajam miliknya, menusuk dirinya berkali-kali hingga dirinya terkapar lemah.
dan akhirnya meninggal dunia di dekat lokasi pembakaran itu. Sedangkan Hannah segera dilarikan ke rumah sakit. Ia mengalami luka bakar yang parah. 97% tubuhnya terluka. Tetapi naas, Hannah tetap tak bisa bertahan. Ia meninggal dunia pada malam harinya, menyusul ketiga malaikatnya, Aliyah, Layana, dan Tre, yang meninggal di tempat kejadian. Tragedi ini menjadi sorotan di seluruh Australia. Orang tua Hannah lantas mendirikan yayasan Small Steps for Hannah untuk mengenang putri dan cucu-cucunya. Melalui yayasan ini, mereka berjuang untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Mereka membantu para korban KDRT merangkulnya untuk tetap kuat, dan yang pasti berani untuk melepaskan diri dari hubungan toksik sebelum nyawa mereka melayang, terkubur di dalam tanah atau berakhir menjadi abu. Salah satu teman Hannah bersaksi bahwa sebelum kejadian, Hannah juga sempat bercerita kepadanya dan mengatakan, "Aku takut Rowan akan membunuhku."